Bang, saya baru aja berhenti kerja tanggal sekian. Kira-kira BPJS saya udah bisa dicairin belum ya? Pertanyaan seperti ini banyak sekali ditanyakan oleh kalian yang biasanya baru aja berhenti bekerja. Wajar ya, yang namanya kita berbicara masalah fulus, bawaannya pengen cepet-cepet dicairin gitu ya. Berbeda saat kita berbicara masalah ini, pasti tentunya kalian gak pengen cepet-cepet cair kan? Kamu bocil, mana paham cuy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana caranya kalian mengetahui saldo JHT kalian itu sudah bisa dicairkan apa belum. Tapi sebelum saya memberikan informasinya, alangkah baik dan aduhai indahnya bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan sungkan dan jangan ragu untuk subscribe, karena di channel ini akan terus memberikan informasi dan solusi seputar BPJS Ketenagakerjaan. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya, bagaimana caranya kalian mendeteksi bahwa saldo kalian itu sudah bisa dicairkan apa belum ya, setelah kalian baru aja resign dari perusahaan. Sebagai informasi bahwa untuk kita bisa mengklaim saldo JHT kita, syaratnya itu harus sudah tidak bekerja di perusahaan manapun, dan kepesertaan BPJS kita harus sudah dinonaktifkan oleh HRD perusahaan. Jadi saran saya, kalau kalian baru aja resign, biasanya kan kita ada yang namanya serah terima paklaring ya. Itu manfaatkan kalian untuk bertanya ke HRD atau perwakilan perusahaan yang memberikan paklaring, bertanya, Pak, Bu, kira-kira saldo JHT saya kapan bisa dicairkan gitu ya. Karena memang saldo JHT ini tidak bisa langsung diklaim sesaat setelah kita berhenti bekerja. Maka ada yang namanya masa tunggu 1-2 bulan setelah pihak HRD melakukan penonaktifan kepesertaan kita dan melakukan finalisasi. Jadi patokannya 1-2 bulan setelah HRD menonaktifkan kepesertaan BPJS kalian, barulah bisa kalian melakukan klaim saldo JHT. Nah, itu untuk cara manual ya teman-teman. Kalian bisa tanyakan ke HRD kapan saldo JHT kalian bisa dicairkan. Bang, apakah ada cara lain yang lebih detail untuk kita mengetahui saldo kita itu udah bisa dicairkan apa belum? Jawabannya adalah ada sayang, ada. tentu ada caranya teman-teman. Kita bisa mendeteksi dengan cara menginputkan data di kartu peserta kita ke situs yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu Lapak Asik. Sebagaimana yang kita semua sudah pada tahu bahwa situs ini adalah situs atau website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk sarana kita bisa klaim saldo JHT kita secara online. Oke, di sini saya akan memberitahu atau memberikan contoh agar kalian bisa memahami. Akan saya beri contoh dari dua orang kawan saya teman-teman. Sebut saja namanya Usup dan yang satu lagi bernama Edi Supeno. Nah, jadi di sini si Usup ini sudah lama berhenti bekerja, lebih dari 2 bulanan, sedangkan untuk si Edi Supeno baru saja resign beberapa hari yang lalu. Yang pertama saya akan menginputkan data dari si Usup dulu ya. Ini caranya gampang banget ya teman-teman. Kalian cuma butuh 3 data untuk isi ke situs Lapak Asik, yaitu nomor KTP, nomor KPJ, dan yang terakhir adalah nama lengkap kalian sesuai KTP. Oke, langsung aja saya praktekkan caranya untuk menginputkan data-datanya. Yang pertama, kalian masuk ke situsnya dulu, cari aja di Google, ketikkan saja kata kunci Lapak Asik, maka sudah nongol situsnya yang paling atas. Lalu kalian klik yang ini ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa baca-baca dulu syaratnya dan ketentuannya seperti apa. Anggap kalian sudah paham dengan syaratnya, lalu kita centang saya setuju, dan centang juga saya bukan robot. Lalu klik berikutnya. Nah, untuk kalian tahu cara mendeteksi bahwa saldo JHT kalian itu sudah bisa dicairkan apa belum, caranya gampang banget. Kalian bisa isi hanya 3 kolom ini aja ya teman-teman. Yang pertama nomor KTP, yang kedua nomor KPJ, dan yang terakhir adalah nama lengkap kalian sesuai KTP. Oke, langsung aja saya akan masukkan data si Usup ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa si Usup ini sudah lebih dari 2 bulan resign dari perusahaan. Apakah saldo JHT-nya bisa dicairkan? Kita lihat nanti. Untuk menjaga privasi saya akan blur data-datanya ya bro. Langsung aja kita masukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya di sini. Lalu yang kedua kita isi nomor KPJ yang ada 11 digit ya teman-teman, yang kita dapat mudah menemukannya di kartu kepesertaan BPJS kita. Lalu yang terakhir adalah nama. Lalu kita pilih tempat lahir. Nah, pada saat kita menginput tempat lahir ini nantinya akan menentukan apakah saldo BPJS kita tuh sudah bisa dicairkan apa belum. Apabila kita bisa untuk mengisi tanggal lahir dan tidak ada notifikasi apapun yang muncul di layar, dan kita bisa melanjutkan ke step berikutnya yaitu bisa mengisi tanggal lahir, maka sudah dapat dipastikan saldo JHT kita itu sudah bisa dicairkan ya teman-teman. Namun apabila saat kita klik tempat lahir lalu muncul suatu notifikasi di layar, maka saldo JHT kalian belum dapat dicairkan. Nanti akan saya praktekkan dengan data kawan saya yang satunya lagi, si Edi Supeno.
Kalau yang ini kan datanya si Usup ya, beliau sudah resign kerja sudah 2 bulan lebih. Artinya saldonya ini sudah bisa dicairkan ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan mengisi data si Edi Superno ya. Apakah sudah bisa dicairkan? Mengingat beliau ini baru resign kerja baru beberapa hari saja. Langsung akan coba saya refresh dan isi datanya seperti tadi. Seperti biasa, datanya akan saya blur untuk menjaga kode etik profesi. Isi dengan nick, yang kedua lalu nomor KPJ, dan yang terakhir adalah nama. Setelah itu kita klik tempat lahir. Apakah akan muncul notifikasi? Kita lihat bersama ya teman-teman. Ternyata muncul notifikasi seperti ini. Mohon maaf, status kepesertaan Anda masih aktif. Silakan menghubungi HRD perusahaan Anda. Mengapa muncul notifikasi seperti ini? Jawabannya adalah banyak penyebab ya teman-teman. Yang pertama adalah bisa jadi setelah kalian resign, pihak HRD belum menonaktifkan kepesertaan kalian. Lalu yang kedua, pihak HRD sudah menonaktifkan, tapi dalam masa tunggu 1-2 bulan baru kita bisa klaim saldo JHT kita. Ini artinya kalian harus bersabar sebentar ya teman-teman. Silahkan dicek lagi caranya seperti tadi apabila kalian sudah resign kurang lebih 1-2 bulan. Lalu penyebabnya yang ketiga, apabila muncul notifikasi seperti ini, bisa jadi kalian sudah terlanjur bekerja di perusahaan yang baru setelah resign dari perusahaan yang lama, dan perusahaan baru tersebut sudah mendaftarkan kepesertaan BPJS kembali, maka otomatis kepesertaan kalian akan aktif kembali dan kalian belum bisa untuk mengklaim saldo JHT kalian, meskipun yang akan kalian klaim itu adalah saldo JHT yang dari perusahaan yang lama. Mau nggak mau, kalian harus menunggu resign dari perusahaan yang baru tersebut ya teman-teman. Maka dari itu buat kalian yang berniat untuk mencairkan saldo JHT, lalu tiba-tiba kalian ada job dari perusahaan yang lain misalkan, maka sebisa mungkin kalian koordinasi dengan HRD perusahaan yang baru untuk jangan dulu mendaftarkan kepesertaan BPJS, karena dengan alasan kalian akan mencairkan saldo JHT yang dari perusahaan yang lama. Oke, paham ya teman-teman? Jadi intinya saldo JHT si Edi Superno ini belum dapat dicairkan karena beliau baru saja beberapa hari resign dari perusahaan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, bagaimana caranya mendeteksi apakah saldo JHT kalian itu sudah dapat dicairkan apa belum. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.